tidak gampang ya. Saya ingat dulu di IPK, guru tidak boleh memukul anak, nggak boleh apalagi menyiksa ya, atau banting-banting, nggak boleh. Lalu murid-murid tahu jika mereka dilukai, guru itu akan dipecat. Dan terjadilah kejadian di mana lagi upacara bendera, murid bercanda melulu, gurunya pegang bawah telinga ini, dengar, ini bendera lagi dinaikin harus dihormati, kamu jangan lari sana lari sini celingak. Terus murid itu ternyata memang sudah dendam kusumat sama itu guru ya. Murid itu sobekin dia punya kulit itu, telinga itu, lalu lapor sama mamanya, guru itu bikin saya berdarah di telinga, lalu guru itu dipecat. Jadi saya bilang kalau ada murid kayak gitu saya tidak akan menyentuh. Saya tidak akan menyentuh karena ternyata murid lebih lihai. Mereka suara saya lebih keras sedikit karena saya belum ada tenaga lagi. Bagaimana caranya? Jadi saya ingat khotbah kita bawa di dalam satu relasi ya, bentuk renungan. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 akan saya bacakan. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Judulnya adalah hamba Tuhan yang menderita. Kita boleh mengatakan hamba Tuhan itu adalah pendeta, penginjil. Tetapi setiap orang yang memanggil Tuhan, ya Tuhan itu artinya kurios atau Tuhan, maka kita otomatis adalah hambanya. Ketika kita berseru Tuhan Yesus, berarti Yesus itu adalah Tuhan, maka kita adalah hambanya. Keunikan sekolah Kristen, kalau ditanya uniknya apa ya? Uniknya apa? Kita banyak bertemu dengan hal-hal di mana waktu rapat dengan sekolah-sekolah lain, kita melihat kayaknya kita sami mawon sih, cuma bedanya ada ibadah Kristen aja. Apakah ada teman-teman berpikiran seperti itu? Satu sekolah Kristen itu kalau tidak kita simak, maka sekolah itu tidak lebih daripada sekolah sekuler. Kemudian kalau ada ibadah murid, maka kita juga menganggap ini seperti satu kegiatan belaka. Ya, saya akan memulai dengan keadaan setiap benda di dunia ini memiliki keberadaannya masing-masing. Pohon bentuknya kayu, angin tidak kelihatan tapi terasa, laut, air, gitu ya. Setiap barang-barang yang Tuhan cipta di dunia ini mempunyai keberadaan dengan keunikan masing-masing. Saya sering di TikTok melihat uniknya burung-burung, warna-warnanya. Lalu terakhir saya melihat ada burung bisa berciuman, bisa lagi berciuman lagi. Burung bisa, padahal paruhnya itu keras loh, nggak kayak orang. Kok bisa ya? Nah, ikan-ikan, saya sering melihat itu, saya selalu takjub
Dan setiap apa yang Tuhan ciptakan mempunyai keberadaannya, mempunyai eksis dirinya. Jadi entah itu barang, benda, ataupun makhluk, ataupun manusia, terlebih manusia. Tetapi ketika kita melihat eksis dari setiap barang-barang yang ada, dan juga termasuk bentuk dari hujan, bentuk dari matahari, ya, maka kita akan melihat gini, kalau Tuhan yang mencipta, apakah mereka sudah eksis sesuai dengan yang Tuhan mau? Saya kadang-kadang melihat pohon ditebang, ya, karena dianggap mengganggu jalanan atau mengganggu tiang listrik, gitu ya, lalu dipotong. Aduh, hati saya juga seperti kena pedangnya. Tetapi sudah dipotong, yang begitu tinggi dipotong sampai begitu pendek, dia masih keluar tunas-tunas. Ya, ketika pohon pucuk merah di depan tempat saya tinggal dipotong sama tetangga, kan dia potongnya bukan batangnya, tapi semua ranting-rantingnya dia potong. Begitu pulang hati saya rasa ngilu benar. Aduh, ini pohon sampai begitu telanjangnya, bagaimana ya? Apa saya ambil sarung tutupin dia, gitu ya? Tetangga datang bilang gini, jangan takut Bu, sebentar aja dia akan tumbuh lebat. Benar, sekarang lebih lebat daripada yang semula. Jadi saya ingin mengatakan gini, pohon yang ditebang pun dia ingat keberadaannya adalah memberi oksigen kepada manusia. Sekalipun ditebang, dia akan terus berjuang sampai titik akhir dia. Luar biasa. Jadi ketika manusia menyadari dia di mata Tuhan itu siapa dengan fungsinya, maka kita akan menuju kepada jalan yang seperti itu, terlebih kepada setiap guru-guru Kristen, karena akan mengajar kepada siswa. Tetapi keberadaan ini kita sudah kena distorsi oleh konsep-konsep filsuf yang ada, di mana seperti Immanuel Kant yang mengatakan I and it, bukan IT ya, it barang gitu, benda, materi. I and it. Jadi bagi Immanuel Kant, setiap barang itu hanya bisa kita memahami dari luar dan kita tidak akan tahu apa di dalamnya. Misalnya kita lihat Samarinda, Balikpapan, gitu. Kita hanya sebatas mata kita bisa melihat, kita tidak tahu di dalamnya itu ada batu bara atau minyak atau sumur bor. Kita tidak bisa tahu. Jadi I and it adalah aku melihat sejauh pandangan mata ditambah dengan persepsi saya tentang itu. Jadi ada orang bilang gini, waktu hari itu ada jemaat di Kubur. Gembala saya lagi pimpin doa penguburan. Jemaat saya bilang gini, Lose, itu di sana udah hujan. Abu-abu masa hujan sih? Ya itu namanya udah turun hujan. Lalu saya bilang bisik kepada pendeta saya supaya dia siap-siap dapat air banyak gitu ya. Jadi saya bilang, Pak, di sana udah hujan, kata dia. Sebab saya nggak percaya. Nah, jadi saya melihat hanya sejauh apa yang mata saya lihat dan saya tidak bisa menyimak lebih dalam. Demikian juga ketika kita melihat murid, kita berjumpa, dapat murid baru senang, apalagi cakep dan pintar, dan tahun pertama dia ranking. Kita senang. Karena apa? Sejauh kita melihat dan itu menjadi sesuatu yang kita nilai. Tetapi untuk guru-guru Kristen tidaklah seperti itu. Satu pemuda saya di Jakarta
Saya paling benci sekali sama kimia. Jadi tiap kali asal bilang kimia, dia ingat dia nol. Saya paling benci sama kimia. Asal sebut kimia, darah saya bergemuruh dan penuh kemarahan. Marah karena saya nggak suka banget gitu ya. Setiap murid tidak bisa menguasai seluruh pelajaran dan menguasai seluruhnya sedemikian sampai menyimak sedalam-dalamnya. Termasuk saya nggak bisa Inggris dan juga benci Inggris, dan tiap kali guru yang ngajar saya juga nggak mau dengar. Sampai satu waktu Tuhan panggil saya masuk sekolah Alkitab. Panggilan Tuhan saya tunda-tunda 4 tahun. Sampai akhirnya satu saat Tuhan itu dengan kencang memanggil seperti gini. Kalau nggak mau ke sekolah Alkitab, kamu mati. Udah nggak usah lagi. Saya dapat firasat seperti itu. Saya cepat-cepat tulis surat ke sekolah teologi, mendaftar. Dan berharap tidak diterima. Ternyata diterima. Gitu. Suratnya udah datang, saya taruh di laci. Saya nggak mau buka supaya saya punya alasan. Saya nggak tahu isi suratnya apa. Gitu ya. Tapi teman dari saat malam telepon ke kantor saya. Selamat ya kamu diterima. Alamak, kenapa kamu ngomong? Gitu ya. Akhirnya saya masuk. Begitu masuk, orientasi perkenalan. Buku pada waktu tahun 1988 ada 25.000 jilid. 90% lebih adalah Inggris. Langsung saya rasanya mau lari pulang. 90% Inggris dan yang 10% itu adalah sebagian besar yang Mandarin dan porsi paling dikit yang Indonesia. Alamak, gimana saya bisa hidup di sini? Ujung-ujungnya saya lulus juga sih. Itu betul-betul sampai tiap malam gak berani tidur hanya untuk belajar ya. Ditambah lagi ada pelajaran Yunani, ditambah lagi ada pelajaran Ibrani. Jadi di kantong saya itu ada catatan 3 kamus ya, sampai terbalik-balik hafalnya gitu ya. Nah, jadi tiap malam saya nggak berani tidur, saya belajar terus, dan Tuhan memberi kekuatan yang selama 5 tahun tukang lembur. Teman saya ikut lembur juga. Dia tanya gini, kenapa kamu lembur? Karena kita sekolah 1 semester buku yang kita pelajari itu cuma sedikit, belum 25.000. Jadi saya berjuang untuk lembur terus. Kedua, saya kalau menghafal, hafal depan lupa belakang, hafal belakang lupa tengah. Ya. Lalu di sekolah itu kalau nilainya C terus ya, C. Kedua, C itu berapa? 75. Bagaimana supaya bisa C plus gitu ya? Waduh, itu betul-betul lembur habis-habisan ya. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang bingung gini, kenapa tenaga dari mana, kesehatan dari mana, selama 5 tahun di Malang, teman-teman semua tidur pakai selimut, saya dikasih selimut tidur, selimut tebal sama istri kakak saya, nggak pernah saya pakai. Dan sampai 5 tahun nggak sakit, dan saya pelayanan kesana sini gitu ya. Sampai hari ini saya nggak berharap ya. Sampai hari ini saya belum opnam. Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan konsep I and it, jadi artinya aku dan yang ada di hadapanku ya, dalam konteks guru dan murid. Kamu adalah it. Kemudian ada filsuf yang mengembangkan it itu adalah fungsi. Maka kita dengan murid hanya melihat fungsi. Jangan heran kalau ada murid waktu itu di IPK. Guru galak-galak, guru juga makan gaji lah dari bapak gue. Tersinggung gak? Itu benar. Kalau misalnya guru
murid semua nggak bayar uang sekolah, guru-guru mau dapat gaji dari mana? Jangan galak-galak makanya. Semua juga makan gaji dari bapak gua. Saya bilang gitu, saya bilang dia benar. Nggak usah dilawan, memang benar kan, gitu ya. Jika kita memandang murid itu adalah atau yang dikembangkan sebagai fungsinya, maka kita mempunyai satu relasi yang terbiasa dalam hidup gini. Apa fungsi kamu buat saya? Jadi dia nggak peduli pribadi kamu siapa, keunikan kamu siapa, apalagi jeleknya kamu siapa. Tetapi fungsi kamu apa? Saya ingat satu anak perempuan yang nilainya itu paling tidak baik waktu saya ngajar di SMP. Kalau lagi kenaikan kelas, guru-guru bilang, yang ini jangan taruh di kelas pun, ampun, yang ini jangan, yang ini jangan. Saya bilang taruhnya di teras. So, jadi kelas 1 ada ABCD, kelas 2 ada ABCD, semua ada ABCD. Jangan deh. Tetapi pada saat saya mengajar, kita kan melihat semua murid kan. Kita tidak berkata gini, kita alihkan mata kita dari si yang paling jelek itu. Kalau masuk ke kantor, sering guru mengeluh, saya udah ulang-ulang nggak ngerti juga. Seperti yang tadi, saya benci sama kimia. Karena apa? Dia pintar dalam seni. Orang seni suruh belajar kimia, mau mati rasanya. Jadi murid ini hampir semua mata pelajaran jelek. Guru bisa melihat fungsi kamu, peran kamu, apa artinya buat saya. Bisa-bisa saya jadi wali kelas yang gara-gara kamu saya jadi repot. Nah, ini adalah cara pandang dunia yang sudah mengalir di tengah-tengah kepala kita. Dan tanpa kita sadari, kita namanya guru Kristen, kita juga memandang setiap anak-anak adalah apa gunanya kamu buat saya? Apa gunanya kamu buat saya? Pada saat saya mengajar agama ya, anak-anak sangat suka saya cerita Alkitab. Jadi saya mengajar dan memberlakukan setiap murid sama semuanya. Lalu pada saat anak ini sudah ada di kelas, mau naik kelas 3 SMP. Pada hari itu, hari terakhir di mana saya menerima pelayanan ke Malaysia. Saya goodbye nih sama guru-guru. Dadah. Nah, murid ini naik dari bawah tangga. Dia bilang gini, ibu, saya cari ibu. Oh, ada sesuatu yang boleh saya doakan buat kamu kan? Dia bilang, saya dari keluarga Buddha, Konghucu persisnya. Dan semua keluarga besar saya nggak ada yang Kristen. Tapi saya melihat ibu mengajar. Saya senang, saya menikmati, dan saya menyimak. Dan saya tahu nilai saya yang paling besar itu ada di akhirat. Dan saya memutuskan untuk dibaptis. Saya akan masuk satu gereja untuk dibaptis. Dan saya tidak rencana memberitahukan kepada papa mama saya. Saya sangat terharu ketika boleh mendengar berita seperti ini. Ketika kita melihat, nanti ya balik ke Sumodia, teman-teman mulai perhatikan interaksi dengan murid. Apakah melihat mereka adalah it? Lalu, seseorang filsuf mengembangkan lagi supaya jangan I and it, tetapi I and thou. Thou itu kamu. Jadi, kamu bukan benda, kamu bukan manfaat,
adalah pribadi. Bagaimana caranya bisa masuk di dalam satu pribadi, di dalam siswa ini, yaitu ada interaksi. Jika guru tidak ada interaksi pribadi yang lebih dalam kepada murid, terkhusus kepada murid yang parah, maka berarti kita ada di dalam konsep I and it. Nah, I and it tidak diajarkan di dalam Alkitab. Karena waktu kita memperlakukan murid I and it, kita telah berdosa kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, di dalam bahasa asli adalah pistis. Pistis itu terjemahan yang tepatnya adalah faithfully, artinya ada kesetiaan. Jadi konsep orang Yahudi mengasihi itu nyata dalam tindakan, seperti satu mata uang yang bergulung maju berjalan mempunyai dua sisi. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, berjalan bersama. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita orang Kristen, maka kasih kita nyata dalam tindakan. Setahun demi setahun Tuhan percayakan anak-anak itu jam belajar dibanding dengan jam 24 jam. Itu mungkin jam belajar sekarang berapa jam ya? Anggaplah 8 jam ya. Sepertiga. Jadi kalau 1 tahun kita ngajar, sepertiganya itu artinya cuma 4 bulan ketemu mereka. Dan itu pun berganti-ganti guru mata pelajaran yang SMP maupun SMA. Jadi artinya pertemuan kita dengan murid yang sama di kelas yang sama cuma 4 bulan dan sangat sedikit. Maka kita akan melihat kepada Tuhan yang memberlakukan manusia supaya mereka satu hari sukses di dunia dengan kriteria Alkitab. Waktu dikatakan sukses di dunia adalah menolong siswa itu berinteraksi dengan dia dan menolong dia menemukan potensi diri dia dan menolong dia menerima apa yang kurang, apa yang lebih dari dalam dirinya. Satu saat saya mengajar di kelas, ada satu anak murid laki-laki, waktu itu SMP 1. Saya ngajar agama kelas 1, 2, 3. Karena saya di kelas 1. Dia datang begitu gemetar di kelas. Dan ini handphone saya. Saya khotbah. Begitu gemetar sampai nggak bisa konsentrasi, dia tertunduk dan dia terus gemeteran. Saya pikir ini penyakit ayam atau apa ya. Nah, ini kembali kepada konsep pengetahuan yang kita tahu. Dan apa yang terjadi? Selesai pelajaran, saya bawa dia ke kantor, pelan-pelan bertanya. Kira kemarin malam, Papa bawa satu pelacur ke rumah untuk hemat hotel, jadi tidur di kamarnya. Mama nggak mau keluar, Mama terus didorong Papa nggak mau keluar juga. Terus Papa ambil kursi kayu, hantam kepala Mama sampai sana sini banyak berdarah. Pemandangan itu dihadapin anak. Kita sekolah Kristen. Apakah kita jadi
saya berkata gini, saya kan guru kimia, saya kan guru Inggris, ini mana nih guru BK, mana nih guru agama, ini masalah surga dan neraka. Jika kita mengatakan kita adalah guru Kristen, ambillah ini sebagai kairos, kesempatan untuk tangan. Tangannya dia. Itu gak gampang tuh ditangan. Karena mamanya masuk rumah sakit, papanya seperti itu, dan dia anak tunggal satu-satunya. Lagi jam istirahat, ini peristiwa yang lain. Bagaimana caranya? Bagaimana cara matiin handphone? Daya mati kan? Udah mati. Padahal saya mau khotbah dari ayat ini. Satu waktu di kantor, guru-guru semua jam istirahat di kantor, murid datang lapor. Bu, Jason rokok di kelas. Hah? Sekolah Kristen ada murid bisa rokok di kelas dia sambil ngobrol-ngobrol. Hah? Jason, kamu rokok ya? Iya. Udah, besok panggil orang tua kamu. Mama lagi keluar kota, ada papa. Ya udah panggil papa, kita bikin surat. Datang papa besok sama dia. Jadi balik kelas, guru agama, dia dan papa. Pak, kita kasih tahu ini anak kemarin jam istirahat rokok. Anaknya bilang gini, iya saya sengaja karena di rumah saya udah bilang berkali-kali sama papa jangan rokok, terus dia rokok terus. Jadi ibu aja yang ngomongin papa. Murid kreatif untuk cari bagaimana hukum bapaknya. Nah, sekarang kita menghadapi kasus yang tidak pernah kita terduga apa ya, tetapi jangan berorientasi kepada kamu ada manfaatnya, kamu menyenangkan saya enggak? Kalau enggak, saya singkirkan. Di antara satu kelas 35 murid, hanya 2 yang saya sayang, yang 33 itu adalah nobody. Maka Tuhan mencatat dosa terbesar dari guru adalah tindakan ini. Karena kasih tidak nyata dalam tindakan. Ketika Tuhan terus membawa kita tiap hari bertemu dengan murid-murid, kita juga perlu mempertanyakan untuk yang menjengkelkan atau yang menyenangkan, apakah kita bawa nama mereka satu persatu dalam doa, satu persatu, atau di jam yang udah pulang memungkinkan kita berinteraksi dengan murid itu, sehingga murid itu tahu di sekolah Kristen inilah saya menemukan siapa saya, potensi saya. Saya benci kimia, tetapi guru menolong saya berhasil dalam kesenian. Di sekolah inilah saya berjumpa dengan Tuhan. Adik saya yang paling bungsu ada guru fisika yang ngajar. Lalu murid-murid di kelas suka pakai kertas timbukin itu guru. Coba, berani ya? Kalau dibalas pakai golok, mati gitu kan. Tapi waktu karena saking cantiknya, saking susah juga jadi guru kalau cantik ya. Mendingan sebesar saya jadi orang gak lawan. Jadi diledekin gitu ya. Itu bukan sekali, sering gitu. Dan guru itu nangis, nggak membalas. Lalu adik saya mencari tahu siapa guru itu, gereja di mana.
kemudian adik saya pergi ke gereja itu beribadah. Ya, peran guru nggak harus guru agama, tetapi bergantung konsep kita, apakah dia itu adalah yang kita mau dia benda, dia menguntungkan, dia menyenangkan, apalagi yang melawan, dia menyedihkan kita. Disitulah kita mulai belajar. Kita harus mempertemukan murid dengan Tuhan. Karena sekolah Kristen, kita di IPK ada pelatihan PI, pengabaran Injil. Karena ada guru bilang gini, murid-murid kita perlu Injil. Ngomongnya gimana ya? Maka didatangkan acara pelatihan. Sehingga setiap hari Kamis atau apa, pulangnya lebih cepat. 1 jam terakhir adalah guru secara berkelompok terus menginjili murid-murid. Seperti itu. Dan mempertemukan murid dengan Tuhan. Pada saat kita melihat anak, dia melihat pribadinya, melihat latar belakangnya, maka pada saat itu tergugah hati kita untuk sungguh-sungguh sebelum engkau lulus dari Sunodia, kamu harus jadi. Kalau dulu saya seperti itu, saya pegang SMP 3 tahun. Waktu saya ngajar SMP ada berapa ratus murid. Waktu masuk, pimpinan dari pusat bilang gini, ini 85% nih Kristen, 85% agama Buddha atau Konghucu, 15% bukan. Tugas kamu Kristenin semua. Bukan berarti kita memaksa kristenisasi. Lalu satu persatu saya bawa di dalam doa, satu persatu saya bawa di dalam doa, satu persatu. Dan 15 orang itu yang Kristen, 15% itu di tas pun itu hanya karena keluarga Kristen, jadi beribadah, nggak kenal Tuhan dengan baik. Dan apa yang terjadi ketika saya selesai dari sana, hanya tinggal 5 murid yang belum Kristen. Dan 5 murid itu pun berkata, kenapa belum ke gereja? Papa saya nggak kasih, mama saya marah. Nah itu artinya mereka sudah ngerti kekristenan dan mereka bisa ke gereja, hanya terhambat karena papa mamanya nggak setuju. Jadi ketika saat ini pulang dari retreat, maka kita harus membuat target. Adakan KTB dan murid-murid yang non-Kristen itu kelompoknya tersendiri. Ya, kalau di IPK saya bilang kumpulin yang non-Kristen, saya datang aja. Setiap KTB. Jadi dibagi grup sedemikian sehingga setiap guru mulai berinteraksi dengan murid dan mengetahui latar belakang mereka. Lalu kalau guru tidak mendalami firman saat teduh, maksudnya tiap hari, maka kita tidak tahu apa yang akan kita ceritakan. Kalau kita anggap Alkitab itu hanya sekedar pengetahuan, maka kita juga memberikan hanya pengetahuan kepada mereka sehingga mereka anggap nanti mereka menjadi Kristen yang Batman. Kalau ke gereja pakai topeng Tuhan Yesus, kalau kan udah lulus semua banyak yang bisnis kan. Ketika keluar dari gereja, mereka adu trik, adu lihai di dalam bisnis. Bagi mereka, sukses adalah pola dunia, harus gugurkan semua pesaing. Kita nggak mengharapkan lahir anak-anak seperti itu. Dan kalau mereka berhasil, mereka akan beritahu dan kita akan bahagia mendengar kabar itu. Satu murid remaja
Saya bimbing terus, bawelnya ampun-ampun perempuan. Saya kemana aja mau ngikut. Saya sambil rasa gini, aduh jangan sampai ikut ke WC nih. Jadi kemana aja ikut, kemana aja. Saking dia tertarik dengan kehidupan saya. Dan saya pakai kesempatan itu terus mengajar. Dan sekarang dia sudah pergi ke Amerika, bekerja di sana. Dan dia bercerita, dia menjadi manajer di satu perusahaan yang seperti KFC. Dan sebagai manajer dia merekrut orang. Setiap yang direkrut itu dia berkata, syaratnya adalah ikut KTB saya. Lo orang Amerika di KTB ini. Lalu kalau mereka nggak setuju, kita nggak rekrut kamu. Akhirnya melalui pekerjaan dia membawa iman kepada banyak orang. Dan dia selalu bercerita kepada saya, sudah berapa orang menerima Tuhan. Orang Amerika belum tentu betul-betul di dalam Tuhan. Keunikan dari sekolah Kristen adalah peran secara bersama-sama, keroyokan. Bahkan kalau boleh ada hari tertentu berdoa syafaat untuk anak-anak dan problem keluarga mereka, problem mereka di dalam pelajarannya. Jadi kita tidak lagi tutup mata jika mereka nyontek. Nyontek nggak apa-apa deh, yang penting kelas saya semuanya bisa naik kelas. Jangan. Tuhan Yesus tidak suka memperlakukan manusia dengan tidak memperlakukan manusia hanya dengan fungsi. Tetapi Tuhan Yesus ketika hidup di dunia, dia bersama. Bukan kalangan yang kaya, bukan kalangan miskin. Dan Tuhan juga bahkan tidak mengharapkan fungsi kamu sekeren apa. Tetapi apa yang Tuhan mau adalah engkau mengalami kebahagiaan, sukses bersama Tuhan. Dengan cara apa? Ketika Musa dikatakan orang yang paling lemah lembut hatinya di muka bumi ini, lemah lembut itu artinya lebih tepat adalah rendah hati. Begitu rendah hatinya Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang begitu berkuasa menyelesaikan banyak masalah, termasuk juga Miriam dan Harun yang ngebully dia. Dia tetap diam. Dan Tuhan selesaikan dan menghukum Miriam dengan kusta. Jadi Musa sangat rendah hati sedemikiannya sampai sungguh-sungguh hidup dia terpancar, dan Tuhan membuat hidup dia menjadi sukses. Tuhan mengambil orang-orang percaya untuk menjadi bagian dari hidup dia dan memberikan mereka keberhasilan melalui mahkota. Mazmur 8 dikatakan, apakah aku ini sehingga engkau mengindahkannya? Apakah aku ini sehingga engkau peduli? Dan kalimat yang berikut adalah, namun engkau memberikan mahkota, memahkotai manusia hanya sedikit lebih bawah dari Tuhan. Artinya kita di atas semua ciptaan, karena Tuhan memberikan kita mahkota sedikit lebih bawah dari Tuhan. Kemenangan sudah pasti, tinggal kita datang kepada Tuhan, bersekutu, berelasi dengan Dia, dan Dia peduli kita dalam hidup. Dia memberi contoh. Pelacur, Tuhan terima. Nggak jijik. Di muka kita kadang-kadang nampak baik, tetapi siapa yang tahu kehitaman dosa di dalam hati kita? Tuhan ketika berjumpa dengan orang kusta, bukannya kebetulan lewat, tapi di dalam Alkitab mengatakan dengan sengaja Tuhan itu ke pinggir kota untuk melewati kampung orang kusta, yang setiap hari satu persatu mati karena membusuk. Ketika Tuhan lewat, 10 orang kusta datang. 1 berterima kasih, 9 tidak.
Tuhan gak masalahkan. Karena apa? Bagi Tuhan adalah bukan menunggu manfaat kamu, tetapi Dia mau jadikan karakter kita melalui relasi menjadi serupa dengan Tuhan. Bagaimana kita melangkah? Bagaimana kita melangkah? Saya nggak tahu bagaimana cara TK, SD, SMP. Tetapi dulu kita di IPK itu ada KTB guru. Ada KTB guru. Yang kelompok kecil dan guru yang di KTB itu meng-KTB murid. Sehingga terjadi interaksi satu dengan yang lain, yang pada akhirnya kita akan bertanya, ketika kita selesai, murid-murid selesai sekolah dari Sunodi, target apa yang kita rindukan? Akan kagetkah kita kalau satu hari bilang bandar narkoba, ex murid Sunodi? Coba itu bagaimana? Lalu kita akan tuding-tuding, salah kamu sih, salah guru agama sih, salah apa sih? Jangan. Tetapi mari kita bersama-sama, kalau ada satu anak yang bermasalah, kita keroyokan. Paling enggak bawa mereka di dalam doa. Ketika karakter guru rendah hati dan mengajar dan bercerita, lalu murid-murid melihat itu, mereka akan melihat Tuhan di dalam diri kita. Di Jogja ada satu guru yang nggak pintar cerita, tetapi dia selalu naik sepeda karena dia adalah dokter, sering mengambil vitamin-vitamin, dia bagi ke pelosok-pelosok, kemudian kalau hari Minggu dia mengajar sekolah minggu. Murid-murid datang banyak sekali mendengar dia cerita. Ketika ada orang yang datang ikut dengar apa sih yang diceritakan, itu guru, itu dokter juga cerita nggak pintar. Tapi anak-anak yang berkumpul puluhan itu nggak ada yang lari sana sini. Karena apa? Karena guru dokter itu berani menanam, berinvestasi dalam waktu dan berrelasi dengan guru. Jika kita dikatakan kamu adalah wali kelas, apakah kita melihatnya dari luar atau langsung ke dalamnya? Sehingga menemukan mereka, kamu ke depannya bagian pertanian. Kamu ke depannya adalah bagian public speaking. Kamu ke depannya adalah perhotelan. Kamu ke depannya adalah dokter. Jadi kita menolong dia menemukan, wah jempol kamu di sini. Kalau yang angka merah, ayo kita guru bantu. Kita bantu. Supaya murid itu, waktu sudah lulus, dia menemukan sungguh saya ada di bidang ini. Oleh karena Sunodi. Apakah terlalu sulit apa yang saya sampaikan? Sambil bercerita untuk pengalaman saya, jadi saya mau hari ini ya, murid-murid yang saya ngajar itu mereka masih bisa bikin Zoom, ya, mereka bisa kangen untuk ketemu guru dan mereka bercerita sekarang saya sudah bisnis apa, kerja apa. Nah, lalu juga ada dokter apa yang bikin kecantikan itu yang bisa ya cantik-cantik itu ya. Jadi waktu di rumah sakit saya besuk, saya jumpa dengan satu perempuan yang begitu muda, begitu cantik, saking cantiknya saya sampai begitu melihatnya. Lalu dia berkata gini, Rosalyn ya, saya murid di IPK. Rosalyn kalau mau konsultasi kecantikan menjadi muda, saya gratiskan. Saya kaget aja sama cantiknya kamu. Ya ini hasil dari saya belajar dan saya berterima kasih. Rosalyn,
telah membawa saya untuk ambil keputusan keluarga anak Kristen, tetapi saya ke gereja dan saya wajibkan mendapatkan suami Kristen. Dan hari ini anak-anak saya Kristen. Bukankah itu satu kebahagiaan yang boleh kita dengar? Bukankah itu bukan hanya hasil di bumi, tetapi Tuhan juga mencatat engkau adalah guru yang berkenan di hati Tuhan. Nah, pada saat kalau di IPK ya, ada guru saat teduh tidak mengerti. Dia bertanya kepada guru agama, sehingga saya banyak pertanyaan. Dan saya juga menjawab, sehingga kita menjadi teamwork yang tiap kali kalau pulang sekolah, ketika anak-anak sudah pulang, guru semua kumpul di kantornya, kemudian berkata, hari ini yang bermasalah ini didoakan, yang ini bermasalah didoakan. Jadi tiap hari tidak pernah berhenti untuk mendoakan murid-murid yang bermasalah. Dan ketika masalah itu tidak terselesaikan, maka kita mulai memakai jalur konseling yang diadakan oleh sekolah IPK, lalu menghantar mereka untuk dibina. Kedua, menjadikan murid-murid tidak hidup sendiri, tetapi mempunyai relasi. Karena dengan game, dengan gadget, telah membawa anak-anak selama 2 tahun. Ada juga anak yang dalam 2 tahun itu ada badannya naik sampai 230 kilo ya. Dan mereka menjadi orang yang asosial. Kita bawa mereka supaya di kelas mereka itu belajar mempunyai teman, persahabatan, sehingga mereka tahu Tuhan yang bersahabat, dia juga alami di dalam hidup yang bersahabat. Pada saat bersahabat, kita juga yang mengajarkan dia bagaimana supaya dia mengerti masuk di dalam persahabatan tanpa harus dibuli-buli. Karena pembulian itu terjadi di sekolah-sekolah Kristen. Dan anak yang terluka, anak yang tidak mau belajar lagi, itu seperti lepas dari mata kita. Padahal Tuhan percayakan mereka di tangan kita. Biar kita semua menyadari satu keadaan yang itu, lalu kita membenahi diri, mendalami saat teduh, menyimak firman, kasih di dalam perbuatan, menemukan anak-anak dengan jati dirinya, dan juga karakternya, dan juga talenta mereka. Mari kita berdoa. Kami sangat terbatas melayani anak-anak. Kami sibuk di dalam keluarga, suami, istri, atau anak, dan juga ekonomi rumah kami. Kami bekerja, hanya menantikan tanggal berapa kami gajian, dan kami anggap anak-anak adalah alat penghasil uang. Beri kami pengampunan Tuhan. Bertahun-tahun kami telah membuang anak-anak satu persatu, membiarkan mereka di dalam kebodohan, membiarkan mereka di dalam dosa mereka, membiarkan kecurangan-kecurangan di kelas terus terjadi. Kami tahu kesabaran Tuhan ada waktunya. Berilah kami kesempatan Tuhan untuk melangkah. Bukalah mata kami untuk melihat betapa anak-anak membutuhkan Tuhan Yesus. Dan betapa Tuhan telah mempercayakan ke tangan kami untuk membentuk mereka menemukan diri. Menolong mereka menghadapi problem dalam rumah, dalam bully, dalam kegagalan persahabatan, dan juga
kegagalan dalam belajar. Sadari kami Tuhan, betapa besar tanggung jawab sekolah Kristen yang dari Engkau, kepada Engkau kami kembalikan kemuliaan. Tuhan, biarlah tiap hari kami sungguh-sungguh sediakan waktu mendoakan siswa kami, siswi kami di dalam pergumulan mereka. Berilah kami kesempatan. Jangan Engkau cabut kesempatan itu. Dan kami mengakhiri pelayanan kami di Semodia dengan tidak berkenan di hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua berdoa.